Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala awwali qabilil litajalli minal haqiqatil kulliyah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim, shadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala zalika minasy syahidin. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas izin dan ridhonya, petunjuk hidayahnya kepada kita semua pada malam hari yang berbahagia ini kembali dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka kita sama-sama melaksanakan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan kewajiban kita, terutama kewajiban salat 5 waktu sehari semalam berjamaah. Dan baru saja kita usai salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan amalan-amalan sunnah lainnya, maka kita semua berharap mudah-mudahan amal ibadah kita malam hari ini semuanya diperkenan, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya, dan kepada segenap kaum muslimin muslimat yang taat di mana saja berada. Jamaah malam hari ini jadwal dari Bapak Tuan Guru Haji Abdullah Husni LC. Jadi beliau malam ini berhalangan. Seperti biasa kita isi dengan kembali bersama-sama berdiskusi, bermuzakarah untuk menambah wawasan keilmuan kita, untuk merepres ingatan keilmuan kita, terutama ilmu-ilmu agama. Jamaah rahimakumullah, malam ini kita atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita sudah memasuki malam ke-22 dari bulan Sya'ban. Berarti insyaallah seminggu lagi ya, kurang lebih seminggu lagi kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Maka terkait dengan persiapan-persiapan kita menghadapi Ramadan, persiapan kita berjumpa dengan bulan yang penuh berkah, bulan ampunan, bulan silaturahim, terus kita perbanyak doa kita yang pulungku sami insyaallah sudah hafal semuanya, tinggal kita melapaskannya saja. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi hamba di bulan Sya'ban dan sampaikan, pertemukan hamba dengan bulan suci Ramadan. Atau redaksi lain, Allahumma kama ballagtana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menyampaikan saya pada bulan Rajab, Engkau telah mempertemukan saya dengan bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, maka sampaikan saya
pertemukan saya dengan bulan suci Ramadan. Ada pula doa salafus salihin yang menyatakan Allahumma sallimna bi Ramadana wa sallim lana Ramadana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, pertemukan saya dengan Ramadan. Ya Allah, pertemukan Ramadan dengan saya. Ya Allah, terimalah segala amal ibadah saya, terutama nanti yang kita kerjakan pada bulan suci Ramadan. Jadi doa terus jamaah, walaupun tinggal seminggu kita akan jumpa, belum menjadi jaminan bagi kita semua bahwa kita apakah jumpa ataukah tidak, belum. Terus berdoa dan berdoa agar kita semua sekeluarga bisa jumpa dengan bulan suci Ramadan. Kemudian persiapan yang sudah kita sampaikan kemarin, yang kedua adalah persiapan sudahkah kita membayar hutang-hutang puasa kita. Jadi masih ada kesempatan, walaupun di atas tanggal 15 ya. Silai niki tahun lalu tidak berpuasa, apakah karena sakit atau uzur yang lain. Bagi ibu-ibu yang mungkin karena melahirkan atau karena datang bulan, jadi masih ada kesempatan untuk membayar itu. Walaupun kalau kita kerjakan sekarang, ada yang menyatakan termasuk kita lalai, karena 11 bulan kita diberikan waktu, kita belum sempat untuk membayar hutang kita. Nah, kan Nabi menyatakan fadainallah ahaqqu an tuqda, bayarlah hutangmu kepada Allah dulu, ya, lebih utama, baru kalau ada hutang kepada manusia diselesaikan. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, tapi kita berharap mudah-mudahan hutang-hutang puasa kita di tahun yang kemarin itu sudah kita bayarkan. Berikutnya yang ketiga, persiapan kita adalah kita bertafakuh, persiapan keilmuan. Apakah kita sudah menguasai tentang bab siam, bab seluk-beluk tentang ibadah puasa, bagaimana syarat puasa Ramadan, bagaimana rukun-rukunnya, apa yang membatalkan puasa, apa yang membuat puasa kita menjadi makruh, apa pula yang membuat puasa kita atau mengambil amalan sunnah-sunnah puasa dan sebagainya. Itu perlu kita repres jamaah, ingatan kita, agar kita besok kalau Allah izinkan kita jumpa dengan Ramadan, maka insya Allah dengan ilmu puasa kita semakin bersemangat, kita ditambah lagi istiqamah untuk melakukan ibadah-ibadah, terutama ibadah yang sangat erat kaitannya dengan bulan suci Ramadan. Kemarin kita sudah berdiskusi tentang syarat daripada puasa, yaitu pertama al-Islam, dia harus beragama Islam. Kemudian yang kedua adalah al-balik, orangnya harus sudah balik, dibebani kewajiban agama. Yang ketiga adalah wal-akil, orangnya berakal. Kemudian yang keempat adalah wa qudratu 'ala shaum, dia mampu melaksanakan puasa. Kemudian yang perlu kita ketahui repres adalah juga tentang rukun-rukun puasa, agar ibadah puasa kita besok semakin bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar membebaskan diri kita dari kewajiban. Apa rukun puasa? Kalau kita baca di kitab Fathul Qarib, ya, memang banyak referensi jamaah di kitab-kitab lain, tapi di sana disebutkan bahwa rukun puasa itu pertama adalah an-niyah. Kita harus pasang niat. Kapan kita pasang niat? Di malam hari. Kapan kita pasang niat? Minimal, maksimal di akhir sebelum sebelum berakhir waktu, datang waktu imsak, ketika sahur itu kita, karena sunnahnya mengakhirkan itu kan sahur ya. Jadi di sana kita pasang niat dengan niat yang sudah kita hafal semua. Dan kebiasaan kita di sini kita pasang niat ba'da sholatit tarawih. Itu tidak apa-apa.
untuk menjaga mungkin nanti kita lupa. Kenapa? Karena Nabi sudah menjelaskan malam yubayyitis siyam minal lail, siapa yang tidak menetapkan niat, jadi tidak menetapkan di malam hari, maka falasiyamalah, tidak ada artinya dia berpuasa. Penting sekali yang namanya niat ini. Bahkan ada jamaah kita mau berniat sekali-kali berniat puasa sebulan Ramadan, boleh, itu boleh jamaah, untuk menjaga mungkin di sela-sela Ramadan itu sang ada kedua si mecol terawih, jadi dia tinggal berniat, itulah yang menggantinya. Walaupun nanti kita ulang juga di sholat terawih, tidak apa-apa, karena niat sangat menentukan jamaah. Niat itu sangat menentukan. Innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa. Kemudian yang ketiga adalah al-imsaku 'anil akli wasyurbi. Ini rukun puasa jamaah, menahan diri dari makan dan minum. Dan semua kita tahu bahwa puasa itu tidak makan, puasa itu tidak minum. Kalau ada di antara kita makan minum pada bulan Ramadan, maka puasanya menjadi batal. Tapi kalau ada di antara kita makan minum, makannya lupa, minumnya lupa, apakah puasa kita menjadi batal? Tidak jamaah. Lagu tentu sudah lupa. Dendek wah mangan seponjol, paranda diri dah lupa. Munda pia-pia lupa dah je batal. Kenapa? Kalau betul kita lupa, maka yang beri kita makan Allah. Kalau betul kita lupa, maka yang beri kita minum adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Yang ketiga, al-imsaku 'anil jima', menahan diri supaya tidak berhubungan suami istri di siang hari. Kalau malam boleh enggak? Boleh mi malam? Boleh. Boleh malam. Tapi kalau siang hari jangan, ya. Boleh malam. Makanya ulama sepakat jamaah ini tentang kalau Ramadan, usahakan jangan ada putra putri kita melangsungkan pernikahan. Itu makruh jamaah, makruh hukumnya. Oke, is oke kalau malam, ya. Tapi kalau siangnya, namanya pengantin baru una dadaitang, ampun dua-dua dalam kamar, udah mesti cenderung kita itu. Makanya kalau mau nanti ada niat, silahkan laksanakan pernikahan itu setelah puasa Ramadan. Itu di bulan apa? Syawal. Ada di antara kita yang nyeletuk jamaah, loh, kan Sayyidina Ali nikahnya di bulan Ramadan. Ya betul. Tapi makom kita tidak sama dengan Sayyidina Ali, jauh sekali jamaah. Beda makom kita, beda kelas kita dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Jadi bahkan Ali itu disebut gudangnya apa? Ilmu, ya. Sayyidina Ali. Ana madinatul ilm wa aliyum babuha. Ana madinatul ilmi wa aliyum babuha. Wa aliyum babuha. Saya adalah sumbernya ilmu, kata Rasulullah. Wa aliyum babuha. Tapi Ali adalah pintunya. Jadi kita tidak sama dengan menurut sedekah dan menurut Sayyidina Ali, makom kita beda. Beda jamaah makom kita, apalagi generasi muda sekarang. Oh beda. Jauh sekali, ya, jauh. Kemudian jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kalau ada seandainya jamaah di antara kita ada dia lupa untuk jima, hubungan suami istri, dia lupa, apakah puasanya batal? Tidak. Lalu kira-kira kita lupa jamaah? Kira-kira ada tidak ada, tapi ini hukum. Si penting dedek depiak diri dah pura-pura lupa. Lah terlupa karena wajah lupa karena segini juga kan terusan. Jadi kan kifaratnya luar biasa jamaah. Kalau orang yang berhubungan itu di bulan suci Ramadan, ya, kifaratnya itu pertama dia harus apa?
puasa 2 bulan berturut-turut. Saya si puasa, si mama dek nasinina. Iya, karena mudik nanya lalu maka kanan ini terjadi. Kalau sekedar keluar air mani itu batal sekedar, tapi tidak dapat kifarat. Nanti dikodok. Tapi ini kifarat. Kalau sehari batal, ulangi lagi. Berat kan? Yang kedua dia memberikan makan kepada yang kedua dia harus memberikan makan kepada fakir miskin sebanyak berapa? 60 orang. Dan yang ketiga dia harus memerdekakan budak. Tapi kita kan nggak punya ada budak. Itu beratnya jamaah. Intinya seperti perkataan sebagian orang-orang yang soleh jamaah nggih. Jadi kalau saya katanya, kalau saya bulan Ramadan itu namanya hubungan suami istri libur. Kira tuh umur dah 65 malah. Bangun 65 aja kan wah apa rana? Perjuangan hidup kan? Kecuali si genemik ini wah perjuangan hidup. Tapi bagus juga agar kita fokus melaksanakan ibadah pada bulan suci Ramadan. Al-imsaku 'anil jima'. Jadi rukun puasa yang ketiga di dalam Fathul Qorib itu dijelaskan menahan diri dari hubungan suami istri. Kemudian yang keempat, al-imsaku an ta'ammudil qai', menahan diri dari muntah dengan sengaja. Kalau muntah dengan sengaja itu membatalkan puasa, tapi kalau ada di antara kita muntah dengan tidak sengaja itu tidak membatalkan puasa. Inilah kita bertapakuh jamaah, merefresh ingatan keilmuan kita terutama bab siam. Kemudian apa sih puasa itu? Disebutkan di sana dalam kitab Anwarul Masalik. Jadi puasa itu adalah makna lughahnya, bahasanya itu al-imsak, artinya menahan diri, tidak ngomong, itu puasa. Pokoknya menahan itu maknanya puasa secara bahasa. Tapi secara istilah al-imsaku 'anil muftirat jami'un nahar dalam kitab Anwarul Masalik. Jadi menahan diri dari semua yang membatalkan puasa sepanjang hari, dari pagi sampai datang waktu maghrib. Tadi fajar itu ya, itu makna puasa secara istilah. Lalu ada yang bertanya, apa saja yang membatalkan puasa? Ini perlu tahu jamaah nggih, karena persiapan agan tahu jamaah, agan bagus puasa anda. Yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke dalam tubuh dengan sengaja. Apa itu jamaah? Memasukkan sesuatu, makan, apalagi minum, tahu makan naik deh, merokok batal tuh deh jamaah. Ada bajangan temu nilai dia batal pusat kan asap sedutna sedotna rupana penelingan hidung. Dia hanya berpendapat yang membatalkan puasa hanya makan dan minum, batal jamaah. Kalau bahasa fikihnya dukhulus syai'in ilal jawfi amdan, memasukkan sesuatu jadi ke dalam rongga itu, ke dalam tenggorokan lewat mulut itu secara sengaja ya, maka menjadi batal. Termasuk juga memasukkan sesuatu berupa suntikan jamaah. Bersuntik sila, apakah memasukkan? Ya memasukkan cairan kan ada juga impus itu, apalagi impus ya, itu bisa mengganti makanan kan, agar kita tidak letih, tidak lelah, ya batal jamaah. Paling bagus munde sakit dendek wah puasa. Sakit dua macamnya jamaah. Allazi yurja bur'uhu, ada sakit yang diharapkan sembuhnya. Yang kedua,
allazi la yurja bur'uhu. Ada juga sakit yang tidak diharapkan sembuhnya. Kalau ada di antara kita besok Ramadan sakit, namun diharapkan sembuhnya, ya, maka wajib mengqada. Boleh tidak puasa dan wajib qada. Kalau ada di antara kita yang sakit, tapi hasil diagnosa dokter ini penyakitnya tidak akan sembuh, ini tidak diharapkan kesembuhannya, maka dia boleh tidak puasa dan boleh tidak mengqada. Milih sudah? Sakit lagu ni nak harap sembuh dah. Boleh tidak puasa dan boleh tidak mengqada, hanya wajib apa? Fidyah. Ini ada ke sakit sengeno jamaah, ada ya, tidak diharapkan ada yang dah sampai bersekik si tiper sudah tindo. Wandinara harapan untuk iya sembuh hanya napas. Itu boleh tidak puasa, boleh tidak mengqada dan apa namanya? Dia hanya mengeluarkan fidyah. Fidyah itu bermula sebulan niki ya kali berapa? 1 mud. Berapa 1 mud itu? 2,5 kilo dibagi 4. Kira ya. Ini mazhab Syafi'i, walaupun 4 mazhab beda-beda sedikit kah? Ada si hampir 1 kilo, macam-macam lah kan, boleh. Paling bagus apa? Iya, sekitar 625 gram. Itu berarti kali 30. Amun dia demele pinang je ba sekiloang wah ya kah? Muna telang dasa berarti telang dasa kilo. Kepada siapa kita bagi? Kepada fakir miskin. Itu fidyah pengganti ya. Agan terbebas nih ke jamaah nggih. Agan ndak terberotang. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi ini yang membatalkan puasa. Jadi memasukkan sesuatu ke dalam tubuh dengan sengaja. Kemudian yang kedua, memasukkan sesuatu ke kubul atau dubur. Kalau nggak tahu kubul, kubul itu di depan, kalau dubur di belakang. Misal dubur, bahasa anta dubur apa nih? Tombong, anus ya. Bahasa anta apa? Anus silik julu. Hah? Mulai julu siapa? Dia kan bahasa ante ini kan dia ngombe-ngombe itu. Apa bahasa ante mulai julu? Apa? Penis. Penis bahasa Indonesia nu sudah. Bahasa santai ini apa? Menuju prak gitu. Kemaluan kan bahasa Indonesia. Apa? Amun sinina mun si mama. Oh, iya. Kan pada tuh itu jamaah di agan tahu bahasa santai nih jamaah. Mun bahasa Arab ya kan wah keruan si mama zakar. Sinina faraj. Zakar artinya menyebut. Mun tersebut ini pasti dengan ini teman. Mun faraj artinya senang. Mun dengan faraj berarti dengan mama senangnya. Itu hebatnya namanya ya. Nah jadi di kubur dan dubur ada sesuatu yang masuk maka puasa menjadi batal. Di dubur, lihat tombong teniki jamaah nggih. Ada kan kadang-kadang di antara kita punya penyakit namanya apa itu? Ambien. Apa bahasa ambien? Subul tombong balakna. Bol macam di bahasa ni. Alai kaya kita dengan bahasa ya. Subul bolna tombong balakna. Terus dimasukkan alat. Itu batal jam. Batal. Jelas batal. Karena itu termasuk jawab yang diciptakan oleh Allah, artinya lubang yang diciptakan oleh Allah. Berpalang bagus ya muntebuat kan le kalam ke agan apa? Aman. Ya. Ya.
Oh iya. Eh, oh yang memasuk cotton bud ya, sambil menikmati itu masuknya. Sampai nyerut si mayitnya kan. Iya. Tapi sekedar mengorek supaya untuk mengurangi apa? Gatal itu ya, saya rasa enggak apa-apa. Hah? Oh, kok mau mendetahan aja dende ke? Galang genitan, yang pada pantokan, pada tembok kan lebih pakai jari aja kan enggak apa-apa. Pakai jari aja. Memang ada itu ungkapannya di, kalau tidak salah di Fathul Mu'in. Ya, karena dia menilai ini termasuk apa? Jauh lubang yang dibuatkan oleh Allah, alami ke mulawahara. Bena? Dia memang ada yang marah. Ya, ya paling bagus untuk menjaga, karena ulama itu kan khilaf ya. Jadi paling yang dilarang itu ngasih obat. Kan ada cairan untuk menekan telinga. ya, tapi juga kan itu memasukkan sesuatu juga. Dia memasukkan. Iya, memasukkan pokok apa memasukkan itu. Itu yang dimaksudkan. Paling aman jamaah, paling aman gitu. Kalaupun dia terlalu gatal niki, ya di oke telunjuk aja di samping-samping ini. Ini juga sering mengurut ini jamaah nih. Telinga si beci ini manfaatnya banyak untuk kesehatan. Pelunggu yang susah tidur jamaah nggih, si sekat tinduk ini urut ini. Ini ilmu juga kan? Diurut ini minimal 30 kali. Kalau bisa lebih enggak apa-apa. Salah satu fungsinya untuk membuat tidur kita menjadi nyenyak, terutama sih. Ya? Apa? Mandi? Terus? Oh iya. Banyak ada penjelasan berikut ini ya. Iya. Nanti ke sana kita ya, nanti tentang ke bahasa jamak dende girang namang apa lek luang sipi anda sini nih gaji kaino ke bahasa jamak kan. Bahasa jamak kalau sulit kita cerna. Berikutnya jamaah yang membatalkan puasa ini sudah tadi ya, muntah dengan sengaja. Liman zarahu qai'an wa huwa shaimun falaysa alaihi qada'un wa in istaqa falyaqdi. Jadi orang yang tidak sengaja itu memang tidak batal, tapi yang sengaja maka batal dan wajib diqadha. Yang keempat, melakukan jima. Ini sudah pasti kan? Sudah tadi, hubungan suami istri. Yang kelima, keluar air mani dengan sengaja. Ini kanak-kanak itu si bajang berketuan mumpi itu munteng ngimpi. Ya mimpi itu kan orang tidur kan seperti orang apa? Mati. Jadi itu enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Artinya puasanya tidak batal, kan enggak sengaja dia kan? Apa kita enggak tahu mimpinya sehingga bisa keluar itu wallahu alam. Tapi enggak sengaja kan? Ini maksudnya yang sengaja. Itu berarti puasanya menjadi batal, wajib diqadha. Kemudian bagi perempuan haid sudah pasti boleh tidak puasa tapi wajib qadha. Nipas, apa itu nipas? Darah setelah melahirkan. Ada darah wiladah namanya, itu darah yang keluar ketika melahirkan. Namanya darah wiladah, minimal lahzatan, sesaat hilang dia. Ada nipas, nipas setelah itu sampai berapa hari? 40 ya, 40 hari baru yang kebiasaan ya. Itu alaisa iza haudat lam tusalli wa lam tasum. Jadi bukankah perempuan itu jika datang haid itu dia tidak sholat dan dia tidak puasa. Bedanya kalau sholat tidak diqadha, tapi kalau puasa wajib diqadha. Ya, itu bedanya. Yang ketujuh, al-jununu. Puasa kita menjadi batal apabila tiba-tiba kita jadi dengan jogang, junun, jugol, gila, ya, hilang akal. Atau ada si bahasa dengan tua si setengah 12 kan ya, setengah 12 kan dia setengah 11, setengah 12
Mundena puasa tidak apa-apa, karena juga tidak wajib bagi mereka, karena tidak ada akal, junun, gila, tidak dibebani juga kewajiban. Yang kedelapan, batal puasa kita kalau riddah. Apa riddah? Murtad. Puasa tengah muna puasa, jerana sembahyang zuhur tun murtad ya, misal, maka puasanya otomatis batal. Karena syarat orang puasa kan al-Islam, dia harus beragama Islam. Yang kesembilan, bekam, hijamah, bekam, basanta, betangge. Ya, kalau dulu kan, waktu kita kecil kita saksikan orang tua betangge, memang pakai tangge dia, terus dicukur dulu rambutnya, terus diiris pakai apa? Silet atau mungkin kemudian disedot pakai mulut. Cara orang tua dulu. Kalau sekarang enak jamaah, banyak alat apa? Bekam. Banyak juga kursusnya. Nah, bagaimana hukum bekam? Ini juga membatalkan puasa. Kecuali kalau ada pelunggu bekam tidak mengganggu kesehatan. Selikin segar mendukung darah di muntah bekam. Lemas ditekan karena darah dianu kan. Jadi di sini ada juga pendapat bekam itu membuat puasa kita menjadi makruh katanya. Sah puasa kita, lagu darah muta pahala. Itu makna apa? Makruh bekam. Paling bagus kadene bawa bekam ke. Menebu de bekam niki kelem wah. Atau ada program dari PMI niki jamaah. Program kan siap terawih niki, kalau tidak salah masih tahu dapat 2 jadwal. Itu apa itu? Donor itu kan tidak ada bedanya, itu donor itu tidak ada. Kan ngambil darah kan? Cuma mau selesai mbang nita apa? Susu mbang nita apa? Telur apa endah? Kacang hijau, pokok sih yang bergizi-gizi untuk mengembalikan apa? Stamina ganda terlemes karena darah tekan beta nih. Kemudian yang ke-10, kehilangan kesadaran sehari penuh. Kehilangan kesadaran sehari penuh. Seperti mokpok nih, mokpok, bamuna sejelo mokpok, batal puasanya. Lagu misal munaparana sadar di tengah hari, butuh terusan, deh, mokpok. Jadi mokpok bahasa tadi. Kalau bahasa itu apa? Ayan. Atau bahasa apa? Epilepsi kira-kira? Epilepsi ya, epilepsi. Ini epilepsi bahaya jamaah. Diteliti belum ada itu ahli kesehatan yang apa tahu penyebabnya itu apa? Epilepsi ini. Ya. Saya pernah meruqyah anak epilepsi di rumah sakit. Jadi kata belian itu ya luwe jinne anak ini. Kita ke sana di kelas 1 itu di VIP. Kita ruqyah enggak ada apa? Enggak ada respon apa-apa. Karena biasanya kalau ada respon, kalau memang ada jinnya, pasti anak itu akan bereaksi, ngamuk atau mungkin bisa teriak. Tapi enggak ada. Makanya setelah kita baca beberapa referensi jamaah, dokter pun belum bisa memberikan apa penjelasan apa penyebab daripada epilepsi itu, ya, penyebab secara ilmiahnya begitu. Tapi yang penting itu penyakit ya, penyakit. Ayan ya, ayan pembahasan mokpok nih, mokpok. Dulu kan kadang kejadian di Embong Papa, maaf mungkin ada jamaah kita sholat Jumat, saya ingat itu masih kecil, baru dapat serkaat. Tahu-tahu ayan jamaah. Yang dinar ngembun dengan mesti tinggal serkat kan, tapi untung dia diam di tempat. Ini otomatis sholatnya juga batal jamaah, gitu. Batal. Karena kehilangan apa? Akal. Nah ini hal-hal yang membatalkan apa? Puasa ya. Jadi kalau sepanjang hari dia hilang akalnya, maka menjadi batalah puasanya. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Berikutnya itu yang membatalkan. Sekarang bagaimana yang memakruhkan?
Makruh itu definisinya dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Apa ti makruh? Dibenci. Kalau kita melakukannya dibenci kita oleh agama, cuma tidak batal. Apa sih makruh puasa? Pertama, al-ghibah. Ini si berat jamaah nggih. Bareng-bareng yang ledesida Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dibebaskan dari penyakit apa? Ghibah. La yaktab ba'dukum ba'da. Jadi membicarakan kejelekan saudara. Nu tahu sematona lek ketangga, lek selong tunggalang ngarawasang kelengian. Itu ghibah, makruh puasa kita. Bahkan ada ulama batal. Tapi di fikih itu secara syara itu makruh ya. Mungkin bebas dia dari kewajiban tapi puasanya tidak berpahala. Kemudian yang kedua sudah tadi bekam ya. Bekam itu sudah tadi ya. Ini bekam ini kita klarifikasi jamaah, boleh berbekam, yang penting dia tidak menurunkan imun tubuh kita, tidak membuat kita menjadi lemah. Tapi biasa untuk berbekam niki apa? Lemas kita. Lemas kita. Paling bagus malam. Yang ketiga, sikat gigi, menggosok gigi. Nah, usahakan jamaah kalau pelunggu gosok gigi itu sebelum apa? Ya sebelum subuh usahakan. Karena rasa min dari odol itu mempengaruhi itu. Ada rasa segar ya. Usahakan. Jadi sikat giginya ya sebelum azan, terakhir kita udah mandi, udah bersih semua ya. Karena kalau kita sikat gigi nanti di hari puasa, maka puasa kita menjadi makruh. Siwak maksudnya? Siwak enggak apa-apa kalau siwak. Tapi kan sudah bersih gigi kita. Siwak itu enggak ada baunya kan? Enggak mempengaruhi itu. Iya. Yang keempat, makruh puasa kita kalau tidur terlalu lama. Jarak subuh tidur. Jam 11 uras sembahyang zuhur tidur. Puasa tidur. Ruangkanlah waktu kita untuk apa? Zikir, baca Quran, baca sholawat Nabi, dan amalan-amalan yang lainnya. Pertindukno. Yuk, kan ada alasan tuh Ustaz, kata Nabi, naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa nilainya ibadah. Ini alasan. Aku mau telang tindo doang lah, apa tuh mau tuh sekejip mau tuh jamaah. Oke. Apa? Setelah zuhur. Iya memang ada setelah zuhur, tapi yang penting kalau sudah pagi, karena itu membuat sudah terbit matahari terus sikat gigi itu bisa mempengaruhi nilai puasa kita. Saya menyatakan apa pahalanya tidak, tapi mempengaruhi itu karena rasa mintu loh. Usahakan kalau apa namanya? Iya sebelum usahakan ya. Itu memang ada setelah zuhur itu nggih. Kemudian yang keenam, nah ini juga suami istri ini ya, apalagi yang bukan suami istri, berciuman. Bulan puasa memberi dekat. Bareh gak banyak kelam nih. Iya. Baik, sudah ada waktu niki. Tadi jamaah kita yang tanya apa sih? Mandi di kolam. Oh, mandi di kolam. Termasuk juga sering berlama-lama di kolam itu makruh puasa kita. Apalagi pelunggu berenang. Ya. Kita ndak tahu mungkin masuk air dari apa? Telinga, dari macam lah. Usahakan kalau mandi jangan terlalu lama. Bisa menyebabkan puasa kita menjadi makruh, apalagi di laut Malik. Di laut. Nggih. Jadi bisa jadi nanti masuk air ke dalam jauh lubang-lubang yang sudah diciptakan Allah kepada kita.
Demikian jamaah rahimakumullah, karena sudah datang waktu Isya, kita menyampaikan ini untuk sekadar merefresh ingatan kita agar kita besok puasa Ramadan ya puasa kita semakin berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita istiqomah menjalankannya. Semoga kita sekali lagi diberkahi di bulan Sya'ban dan kita semua insyaallah sekeluarga bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Wala faminkum Allahumma fiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.